Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Sri Lendari, hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu pertama di bulan April, dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Bupati Sambas Satono meresmikan Surau Nurul Hidayah di Dusun Darenandung, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi. Bupati Satono berpesan agar warga setempat selalu menjaga kemakmuran Surau Nurul Hidayah. Jangan sampai setelah dibangun tempat ibadah telah tersedia justru malah sepi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sambas Satono meresmikan Surau Nurul Hidayah, Dusun Darenandung, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Sabtu 26 Maret 2022. Kedatangan Bupati didampingi Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Infantri Dadang Armadasari. Bupati Satono mengatakan Surau Nurul Hidayah tersebut dibangun oleh Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas, Fogoromas, Jakarta. Untuk itu, atas nama masyarakat, dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Fogoromas Jakarta Budianto Sugianto. Terima kasih banyak, saya mewakili masyarakat atas pemerintah daerah Gunung Sambas menghaturkan terima kasih atas atensi, bantuan, sokongan, dukungan dari Presiden Dumas dan kawan-kawan yang telah berupaya berikhtiar bangunkan surau untuk orang Sempalai Sebedang. Tepuk tangan. Terakhir, Bupati Satono berpesan agar warga setempat selalu menjaga kemakmuran Surau Nurul Hidayah. Jangan sampai setelah dibangun, tempat ibadah telah tersedia, justru malah sepi jamaah. Bupati harapkan semangat perjuangan HMI harus tetap membara demi Sambas berkemajuan. Hal ini diungkapkan Bupati saat menyaksikan pelantikan pengurus HMI cabang Sambas di Aula Kantor Bupati Sambas. Bupati berharap HMI tidak hanya sebatas dikukuhkan dan diseremonialkan, tapi lebih konkret melakukan perjuangan bersama pemerintah Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sambas dan seminar daerah bertajuk Memperteguh Arah Gerak HMI dalam menghadapi tantangan digitalisasi di daerah perbatasan di Aula Kantor Bupati Sambas, Minggu 27 Maret 2022. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sambas, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Kabupaten Sambas, pengurus PB HMI Pusat, HMI Cabang se-Kalimantan Barat, Direktur Politeknik Negeri Sambas, pengurus HMI Cabang Sambas, dan Kohati HMI Cabang Sambas. Bupati Satono mengatakan semangat perjuangan dan eksistensi HMI di Kabupaten Sambas harus tetap membara demi Sambas berkemajuan. Sebab kata dia, para pejuang HMI di Kabupaten Sambas adalah penentu arah pembangunan ke depan. Bupati Satono mengatakan mahasiswa adalah agen perubahan bagi daerah. Bagaimana mahasiswa bisa bersinergi berkontribusi untuk membawa perubahan bagi daerah untuk percepatan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan yang lebih baik dan berkemajuan. Selamat berbakti, selamat berjuang untuk Sambas berkemajuan. Perjuangan eksistensi adik-adik saya di Sambas tetap bergelora untuk Sambas berkemajuan. Bupati Sambas Haji Satono SOCMH meresmikan Gedung Public Safety Center atau PSG 119 Sambas, Emergency Service dan Puskesmas Matang Suri, Kecamatan Jawai Selatan. Peresmian dua gedung ini ditandai dengan penandatanganan prasasti. Satono berharap dengan telah dibangunnya gedung PSG ini, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Bupati Sambas Satono meresmikan Gedung Public Safety Center PSG 119 Sambas Emergency Service dan Puskesmas Matang Suri, Kecamatan Jawai Selatan. Peresmian dua gedung ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan langsung oleh Forkopimda Sambas serta Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
Raja kehendaki Indonesia Raya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Fatah Maryunani mengatakan bahwa pembangunan gedung PSC ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang program DKD Aksi Keselamatan Jalan. Dalam rangka mendukung misi Pak Bupati, program unggulan yang ke-7 yaitu akses pelayanan diktan pendidikan dan kesehatan. Program PC inilah salah satu ke sana. Kita meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama untuk yang emergensi, yang darurat. Bupati Sambas saat meresmikan gedung PSC mengungkapkan selamat kepada Dinas Kesehatan yang telah membangun PSC di Kabupaten Sambas. Satono berharap dengan telah dibangunnya gedung PSC ini, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Bagaimana bangun yang ada untuk kesehatan dalam rangka dukung misi ke-7 Sambas berkemajuan, ya, peningkatan pelayanan diktan pendidikan dan kesehatan itu harus maksimalkan. Pertama saya pesan dipublish ya, dipublikasikan sehingga keberadaan ini diketahui halayak ramai. Di akhir sambutannya, Satono berpesan kepada Dinas Kesehatan dalam mengelola PSC dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk dapat dimaksimalkan serta dapat mempublish gedung PSC yang dibangun ini sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sambas. DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sambas tahun anggaran 2021. Bupati Sambas Satono dalam laporannya mengatakan bahwa LKPJ merupakan bentuk nyata atas kebijakan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah yang sesuai dengan asas demokrasi, serta LKPJ menjadi acuan pemerintah sampai sejauh mana program yang sudah dilakukan dan menjadi bahan evaluasi di masa mendatang. DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sambas tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di gedung rapat DPRD Kabupaten Sambas pada Senin 28 Maret 2022. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Satono memaparkan laporan pertanggungjawaban di hadapan pemimpin sidang, anggota DPRD dan undangan yang hadir dengan membacakan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021. Bupati Sambas Satono dalam laporannya mengatakan bahwa LKPJ merupakan bentuk nyata atas kebijakan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah yang sesuai dengan asas demokrasi, serta LKPJ menjadi acuan pemerintah sampai sejauh mana program yang sudah dilakukan dan menjadikan bahan evaluasi di masa mendatang. Di samping itu pula penyampaian LKPJ merupakan bentuk nyata atas pelaksanaan azas akuntabilitas publik dan kebijakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan demokrasi. Selain itu, LKPJ juga memuat nilai atau prinsip manajemen organisasi di mana sebagai sebuah proses siklus manajemen setiap rencana dan implementasi kebijakan harus dilakukan di evaluasi dan pelaporan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan mampu mencapai hasil dan kinerja yang diinginkan. Satono juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dari kerjasama dan kerja keras untuk kita bersama sebagai ikhtiar untuk terus memajukan Kabupaten Sambas yang lebih baik, yaitu Sambas yang berkemajuan. Setelah 3 tahun tidak dilaksanakan selama pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 yang dilaksanakan serempak di setiap kecamatan se-Kabupaten Sambas. Satono mengatakan bahwa pawai ta'aruf yang dilaksanakan merupakan tanda baik bagi Kabupaten Sambas dan dirinya berjanji pada tahun depan akan mengadakan agenda yang sama dengan acara yang lebih meriah lagi. Setelah 3 tahun tidak dilaksanakan selama pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022. Pawai ini diikuti oleh 18 desa dan dihadiri oleh Bupati Sambas, Forkopimda, OPD, serta tamu undangan.
Pawai ini dilepas langsung oleh Bupati Sambas Satono yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sambas pada hari Selasa 29 Maret 2022. Bupati Sambas dalam sambutannya merasa senang dengan terselenggaranya Pawai Ta'aruf menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh PHBI Kabupaten Sambas karena selama 3 tahun acara ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19. Satono juga mengatakan bahwa Pawai Ta'aruf yang dilaksanakan merupakan tanda baik bagi Kabupaten Sambas. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas berjanji pada tahun depan akan mengadakan agenda yang sama dengan acara yang lebih meriah lagi. Lebih jauh, Satono menyebut kegiatan Pawai Ta'aruf pada tahun ini dilaksanakan di tiap kecamatan dan dibatasi yaitu satu desa hanya boleh mengirim 20 orang karena melihat situasi dan kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir. Bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi yang luar biasa cerahnya. Kita sebenarnya masih tidak diberi kesehatan kesempatan. Udah lama kita tidak pawai itu, udah 3 tahun gitu. Mudah-mudahan hari itu tahun itu kita pawai sebagai tanda baik dan pandemi COVID-19 cepat berlalu, dan insya Allah di tahun-tahun ke depan akan kita meriahkan lagi semeriah mungkin di Kabupaten Sambas. Satono berharap dengan terselenggaranya Pawai Ta'aruf ini semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dan selalu tetap prima dalam menjalankan puasa dengan penuh kehikmatan. Kain tenun Sambas memiliki nilai historis yang sangat panjang yang hampir sama usianya dengan lahirnya Kabupaten Sambas. Hal ini diungkapkan Bupati Sambas Satono saat meresmikan gedung sentra IKM Tenun yang terletak di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas. Satono juga mengatakan dengan adanya gedung ini dapat menjadi semangat baru bagi para pengrajin untuk membuat kain tenun Sambas yang berkualitas, dan kepada dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar lebih profesional dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kain tenun Sambas. Kain tenun Sambas memiliki nilai historis yang sangat panjang yang hampir sama usianya dengan lahirnya Kabupaten Sambas, ucap Bupati Sambas Satono saat meresmikan gedung sentra IKM Tenun yang terletak di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas pada Senin 28 Maret 2022. Bupati Sambas Satono menyambut baik dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada ahli waris lahan tanah yang sudah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gedung sentra IKM Tenun Sambas yang terletak di Desa Sumber Harapan. Satono juga mengatakan dengan adanya gedung ini dapat menjadi semangat baru bagi para pengrajin untuk membuat kain tenun Sambas yang berkualitas dan kepada dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar lebih profesional dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kain tenun Sambas. Kain tenun murah ya, tadi kita resmikan gedung IKM Tenun. Kita tahu bersama kain tenun Sambas punya nilai histori yang cukup panjang. Mungkin barangkali usianya sepanjang usia lahirnya Tenun Sambas. Ini tentu sebuah kebanggaan bagi masyarakat Tenun Sambas, memiliki khas tenun yang luar biasa yang dikenal dan terkenal seluruh dunia, bukan hanya lokal, nasional, ini bahkan sudah internasional. Mudah-mudahan hadirnya gedung yang bagus yang dibangun oleh Pemda Sambas bersama dengan pemerintah pusat membawa dampak positif terutama dari segi ekonomi ya. Kemudian harapan saya dinas terkait ya, Komindang, Dekanasda, kemudian pengrajin tenun terus ya memaksimalkan potensi yang ada sehingga tamu-tamu yang berkunjung ke Sambas bisa menikmati bahkan sampai membeli bagusnya kain tenun Sambas yang khas. Di akhir acara, Bupati Sambas Satono yang ditemani oleh Ketua PKK Yunisa Satono memantau kegiatan pembuatan kain tenun Sambas dan melihat hasil tenunan dari pengrajin kain tenun Sambas serta melakukan foto bersama. Bupati Sambas Satono didampingi oleh Ketua PKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono meresmikan gedung baru Puskesmas Sejangkung. Bupati Sambas Satono menjelaskan pembangunan gedung baru Puskesmas Sejangkung merupakan pembangunan yang prioritas
karena keadaan APBD Kabupaten Sambas yang terbatas, dan mengingatkan kepada pihak swasta untuk bekerja sama dalam hal pembangunan. Bupati Sambas Satono didampingi oleh Ketua PKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono meresmikan gedung baru Puskesmas Sejangkung yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Fatah Maryunani, Forkopimcam Camat Sejangkung dan Kepala Desa yang dilaksanakan di Sejangkung Senin 28 Maret 2022. Bupati Sambas Satono menjelaskan pembangunan gedung baru Puskesmas Sejangkung merupakan pembangunan yang prioritas karena keadaan APBD Kabupaten Sambas yang terbatas dan mengingatkan kepada pihak swasta untuk bekerja sama dalam hal pembangunan. Satono juga mengatakan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah dan swasta untuk hadir bersama membangun sinergi dalam hal pembagian tugas serta peran bagaimana membangun kampung halaman. Satono juga menyebutkan pemerintah daerah akan berkomitmen terus memajukan Kecamatan Sejangkung dengan dukungan camat dan kepala desa demi tercapainya pembangunan yang merata di setiap wilayahnya. Sambas ingin maju dan berkemajuan tidak bisa hanya bersandar kepada bupati. Kita semua perlu hadir bersama, membangun sinergi, membagi tugas, membagi peran, bagaimana membangun kampung halaman kita yang tercinta. Peresmian gedung baru Puskesmas Sejangkung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sambas Satono dan pemotongan pita oleh Ketua PKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono serta pemotongan tumpeng dan dilanjutkan dengan peninjauan ruang gedung Puskesmas Sejangkung. Dalam rangka mencegah peningkatan kasus stunting di Kabupaten Sambas, Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Sambas menggelar acara cegah stunting melalui peran kader tim penggerak PKK Kabupaten Sambas tahun 2022 dengan tema Mari Cegah Stunting untuk Sambas yang Berkemajuan. Satono menyebut dengan kolaborasi dan sinergitas kegiatan yang dilakukan bersama OPD terkait dengan digulirkannya program strategis untuk mencegah stunting Kabupaten Sambas dengan melibatkan TPPKK akan mudah tercapai. Dalam rangka mencegah peningkatan kasus stunting di Kabupaten Sambas, Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Sambas menggelar acara cegah stunting melalui peran kader tim penggerak PKK Kabupaten Sambas tahun 2022 dengan tema Mari Cegah Stunting untuk Sambas yang Berkemajuan. Kepala Dinas P3AP2KB Hendy Wijaya mengatakan bahwa Dinas P3AP2KB bersama dengan PKK merupakan lini terdepan yang tergabung di dalam tim pendamping keluarga bersama dengan bidan dan para kader dan menyebut pentingnya diadakan percepatan pencegahan stunting dikarenakan generasi stunting memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang melambat. Nah, pada hari ini kita bersama-sama PKK karena anggota PKK nanti merupakan lini terdepan yang bergabung di dalam tim pendamping keluarga bersama bidan dan para kader. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Muslimat sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan cegah stunting yang telah mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Sambas. Dan Kabupaten Sambas kalau tidak salah saya 32,3 Pak, di atas nasional dan di atas Kalimantan Barat. Untuk itu mungkin kita bersama-sama hadir di sini. Kemarin juga Pak Bupati mengharapkan dari kegiatan penurunan stunting ini kita tidak usah terlalu banyak pertemuan di hotel, kita langsung turun di desa-desa seperti ini dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan ini. Bupati Sambas Satono menyebut dengan kolaborasi dan sinergitas kegiatan yang dilakukan bersama dengan OPD terkait dengan digulirkannya program strategis untuk mencegah stunting Kabupaten Sambas dengan melibatkan juga PKK akan mudah tercapai. Saya yakin insya Allah dengan kolaborasi sinergitas yang terbang luar biasa, hari ini kegiatan dilakukan bersama BKKBN, DP3PKG,
bersama PKK, mudah-mudahan program-program yang digulirkan, program strategis untuk stunting di Kabupaten Sambas, saya yakin kalau libatkan ibu-ibu, libatkan perempuan akan mudah tercapai. Satono berharap dengan adanya acara cegah stunting yang dilakukan dapat memberikan arahan dan dorongan kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas serta tercapainya Kabupaten Sambas yang lebih baik, yaitu Sambas yang berkemajuan. Bupati Satono ajak lestarikan potensi budaya Pangkak Gasing. Hal ini diungkapkannya saat menutup turnamen Pangkak Gasing yang dilaksanakan di objek wisata Danau Sumedang, Kecamatan Subawi. Satono dalam sambutannya juga memberikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Bupati meminta kepada para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga potensi lokal Pangkak Gasing tersebut yang telah turun-temurun menjadi potensi budaya di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono menutup pertandingan Pangkak Gasing Bupati Cup 2022 di objek wisata Danau Sumedang, Desa Sempalai Sumedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Minggu 27 Maret 2022. Pertandingan Pangkak Gasing Bupati Cup tersebut telah berlangsung selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 26 Februari lalu dengan diikuti oleh 85 klub gasing di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya memberikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Bupati meminta kepada para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga potensi lokal Pangkak Gasing tersebut yang telah turun-menurun menjadi potensi budaya di Kabupaten Sambas. Kegiatan budaya yang perlu dilestarikan. Gasing ini budaya Sambas ya, yang memiliki usia yang cukup tua. Ini saya menyambut baik ya kegiatan hari ini Pangkak Gasing, dan sudah ada juaranya 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan tetap dan terus dilestarikan sehingga anak cucu kita ke depan tahu dan paham tentang sejarah dan histori gasing yang ada di Sambas. Bupati menambahkan permainan tradisional Pangkak Gasing ini juga bisa untuk meningkatkan ekonomi kadar kerakyatan di Kabupaten Sambas. Ia juga mengucapkan selamat kepada para pemenang serta berharap agar turnamen dapat terus dilaksanakan di setiap tahunnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sambas menggelar syukuran hari ulang tahun Satpol PP yang ke-72 tahun dan memperingati Hari Satuan Perlindungan Masyarakat ke-60 tahun yang dilaksanakan di tempat wisata Danau Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas Satono memberikan masukan kepada Satpol PP Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan kekompakan dan konsolidasi dalam membantu pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sambas menggelar syukuran hari ulang tahun Satpol PP yang ke-72 tahun dan memperingati Hari Satuan Perlindungan Masyarakat ke-60 tahun yang dilaksanakan di tempat wisata Danau Sumedang Minggu 27 Maret 2022. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya mengatakan bahwa selama beliau menjabat sebagai Bupati Sambas, Satpol PP ikut membantu beliau dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sambas. Satono juga memberikan masukan kepada Satpol PP Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan kekompakan dan konsolidasi dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka pembangunan di daerah. Hari ini saya Bupati Sambas didampingi Ibu Ketua PKK menghadiri HUT Satuan Pol PP yang ke-72. Pertama saya ucapkan tahniah selamat ulang tahun ke-72. Pol PP tetap eksis, tetap semangat untuk mengabdi rakyat Kabupaten Sambas. Pesan saya kepada Pol PP dan seluruh komponen dalam melaksanakan tugas lakukan dengan baik, dengan humanis, ya, penertiban lingkungan masyarakat, ya, yang melanggar peraturan daerah sebagainya lakukan dengan baik dan tidak melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Satono juga berharap kepada Kasat Pol PP untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Sambas, serta terus eksis dan kompak untuk terus mengabdi kepada masyarakat dalam bekerja demi mewujudkan Kabupaten Sambas yang berkemajuan. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang.
Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Sri Londari bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.